Ya, jadi saya kategorikan dulu lah ya. Jadi ceritanya Okay. itu kita itu hadir pertama kali waktu awal-awal dari bakpia itu sendiri kita dirikan, diawali dari bakpia kering dulu. Nah, bakpia kering dulu ini sebelumnya kita variannya cukup sederhana ya, jadi mulai kacang itu original, kemudian ada pandan dan sebagainya. Sampai kemudian kan kita terbesit apa sih yang sering orang sukai atau milenial sukai? Ya rata-rata orang suka pedas gitu. Nah muncullah ide bahwa ini harus kita tangkap nih. Nah muncullah ya jenis sambal yang notabene secara produk itu lebih kecil sebenarnya. Jadi sekali makan tuh habis. Nah ini akan secara milenial mudah didapatkan, rasa juga unik. Ini yang kita angkat. Omset kita paling besar untuk kategori kue-kuehan lah ya, yang memang bundling dengan KitKat. Halo, saya Paras Nasution. Kali ini di BizDev kita kedatangan tamu yang spesial juga nih hari ini nih. Beliau adalah GM dari Bakpia Jawara 1, Mas Ari Andung. Betul ya Mas Ari ya? Panggilannya Mas Ari atau Mas Andung nih? Dua-duanya bisa sih. Dua-duanya bisa. Kan biasanya ada nama panggung, ada nama resmi nih. Nama malam sama nama siang. Gimana kabarnya nih Mas? Baik Pak Paras, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih Mas. Ini karena Jogja ini kan lagi heboh-hebohnya sebagai daerah destinasi wisata nih gitu ya. Dan kalau kita ngomong Jogja kan nggak terlepas dari bakpia gitu ya. Nah ini tolong cerita sedikit nih Mas, Bakpia Jawara 1 ini udah berapa lama? Terus kemudian, tapi mungkin sebelum saya ini Mas Ari sebagai GM di sana udah berapa lama dulu? Ya terima kasih Pak Paras. Jadi ngobrolin tentang bakpia ini gak ada habisnya sebenarnya ya. Jadi Bakpia Jawara 1 ini sebenarnya belum lama juga kalau dibilang baru. Kita baru dari 2018 akhir lah ya. Kita ikut meramaikan bakpia di Jogja. Kemudian ya sama seperti yang lain, ketika kemarin terjadi pandemi kita cukup redup lagi, jadi udah mau tumbuh redup sampai akhirnya ya 2020-an awal itu kita mulai sedikit bangkit dan sebagainya seperti itu, dan akhirnya ya kita bisa existing sampai sekarang ya. Tapi waktu sedikit nih ya, waktu pandemi atau dari 2018 dibangun tuh Mas Ari udah di sana memang udah? Saya sebenarnya termasuk baru Pak ya. Termasuk baru? Termasuk pendatang baru juga. Jadi barengan dengan bangkitnya Bakpia Jawara ini saya join masuk. Kemudian ya membawa sedikit perubahan di Bakpia Jawara 1 yang harapannya makin dikenali sama masyarakat. Jadi 2018 ini Bakpia Jawara 1 launching gitu ya. Yes. Mas Ari masuk tahun 2020. Betul. Kenapa kalau masuk bakpia? Kan gini, bakpia ini kan industri yang cukup besar di sini. Kok mau ke Jawara 1? Ya uniknya adalah seperti ini. Jadi tantangannya adalah ini brand baru yang dulunya ketika saya di industri lama itu juga sudah muncul, tapi begitu sekian tahun kok nggak muncul lagi. Begitu ada ada kesempatan untuk join nih, saya manfaatkan betul nih. Wah Jawara ini feeling saya nih bisa bagus nih, ceritanya seperti itu. Sebelumnya dari sama industri oleh-oleh juga. Oleh-oleh juga ya, di Jogja juga gitu ya. Jadi kenapa bisa punya feeling ini bisa melesat nih gitu? Ya tentunya dengan pengalaman manajemen di bakpia yang sebelumnya, dalam artian Bakpia Jawara 1 ini kan didukung oleh satu perusahaan yang sebenarnya cukup kuat ya, di Jogja lah. Sehingga saya yakin bahwa Bakpia Jawara 1 ini akan suatu saat akan besar. Karena dukungan perusahaannya itu penting juga ya? Betul sekali. Artinya kalau mau melesat lebih dukungan ekosistemnya ada gitu. Oke. Nah terus ya yang mungkin gini, ada yang mungkin sudah kenal, ada yang belum kenal. Mungkin ya Bakpia Jawara 1 ini. Kalau sekarang sendiri ada berapa nih titik ini? Nah, ini awalannya itu kan kita masih berkembang ya. Dari 2020 tuh kita baru punya 5 outlet saja waktu itu. Nah sekarang dengan sekitar 2 tahun itu kita sudah berkembang di 18 outlet di Jogja. 19 outlet dalam 2 tahun? Dalam 2 tahun. Jadi memang cukup agresif kita ya. Iya. Jadi begitu dapat titik-titik yang
sekiranya adalah menarik lah ya, saya langsung gas. Pokoknya ini kita jalan dulu deh. Soal yang lain-lain belakangan. Seperti itu. Nah, tapi kan di industri oleh-oleh nih ya, Bapia nih kan, Iya. udah jelas Bapia itu identik dengan Jogja. Ini kayak ini juga nggak sih? Ada yang naik, ada yang tenggelam gitu, ada yang kan kalau identik dengan nomornya. Saya nggak tahu yang 25 sampai 100 sampai 150, jangan ada nomor 37 yang udah tutup, 99 yang tutup, bagaimana nih industri ini nih? Ini bedanya Pak Paras. Jadi kami hadir itu sama sekali nggak kepikiran untuk menjadi salah satu kompetitor ya buat teman pengusaha bakpia ya. Sama sekali nggak kepikiran. Jadi waktu itu kepikirannya adalah kita ikut meramaikan bahwa Jogja ini harus menjadi salah satu destinasi yang memang menarik buat wisatawan. Tujuan kita sebenarnya adalah Jogjanya. Bukan menjadi apa sih namanya, seorang pengusaha bakpia itu enggak. Jadi saya melihat adalah Jogja ini harus dipertahankan existingnya menjadi kota pariwisata yang lebih lama lagi. Nah, dari riset yang kita lakukan, produk bakpia ini adalah salah satu top of mind di wisatawan. Otomatis kalau kita masuk ke industri itu, ya tujuannya adalah untuk meramaikan supaya Jogja lebih dikenal lagi. Nah, ada satu lagi hal yang mungkin menarik Pak Paras. Ketika kami muncul dengan varian-varian baru yang kita miliki, itu notabene-nya adalah bakpia ini sudah hadir di brand lain ataupun di kompetitor lain dengan harga yang cukup tinggi. Nah, kami menawarkan dengan harga yang terjangkau. Nah, ternyata itu yang diterima oleh masyarakat. Mas, kan ya walaupun ada tujuan besarnya ya untuk pariwisatanya, tapi kan sebagai bisnis suatu produk ya, kan pasti ada nih yang ditawarin selain tadi harga ya lebih terjangkau gitu ya. Terus apalagi nih kira-kira yang menjadi keunggulan? Apalagi setelah Mas Ari Andung masuk pasti di situ ada perubahan tuh. Jadi selalu kita bilang, saya selalu cerita nih. Jadi kalau misalnya saya ketemu dengan orang-orang yang bercerita mengenai bakpia, mereka menceritakan bagaimana pesonanya Jogja dengan begitu banyak ininya lah. Kemudian kita ngomongin value, saya cerita seperti ini bahwa ini kayaknya dengan harga segini nih bakpia juara satu nih nggak cari untung nih, cari masalah namanya. Pertama seperti itu. Tapi saya selalu cerita seperti ini bahwa apa ya, kita itu punya customer itu unik ya dari segala usia, yang notabene-nya tidak punya kemampuan membeli yang sama. Nah, saya bilang bahwa kita harus start dari mulai mereka bisa terjangkau atau menjangkau itu dengan berapa sih? Nah, itu yang kita mulai di sana. Satu, harganya terjangkau. Kemudian kemasan kita buat semenarik mungkin, selucu mungkin, dan apa ya? Kalau mungkin flashback yang awal-awal kita launching itu kan bakpia kering dulu, Pak. Jadi bakpia kering ini selalu bilang, kamu kalau punya saudara di luar negeri, kamu kirimnya harus bakpia juara satu, karena ini tahan sampai 3 bulan. Awalnya adalah saya membranding seperti itu dulu. Jadi kamu punya saudara di tempat jauh, butuh dikirim, butuh dipaketin dan sebagainya. Nah, kamu harus milihnya juara satu nih, karena bisa tahan sampai 3 bulan. Varian tertentu bisa sampai 5 bulan. Nah, dari situ mulailah kita satu persatu memperkenalkan. Bahkan saya beberapa kali mensupport acara dengan cuma-cuma itu, hanya untuk memperkenalkan produk saya. Seperti itu. Jadi dari segi produk awalnya value-nya adalah tahan lebih lama. Iya. Ya, kalaupun dibawa ataupun dikirim keluar ini udahlah top of mind, udah juara satu lah ya gitu. Betul. Ya, udah nggak usah kemana-mana gitu kan. Betul. Nah, kan pasti ya itu satu dari segi produk tuh kan. Tadi kalaupun kita punya produk yang bagus, pasti ada PR selanjutnya. Iya. Ya kan. Nah, yang udah dilakukan 2 tahun ini untuk membangun juara satu sampai benar-benar menjadi juara satu nih apa jadi kan namanya ini seperti doa gitu ya. Kalau bisa jadi juara satu beneran nih gitu. Jadi kita ingat betul lah ya pada saat setelah era pandemi itu kan orang-orang itu kan punya kecenderungan lebih suka private ya, private itu menikmati sesuatu hal secara pribadi. Ya, saya bilang adalah orang lebih suka mainan smartphone dibandingkan dengan bertemu langsung dengan orang-orang lain. Nah, kita mainkan itu di digital marketing kita. Itu yang kita bangun secara benar-benar
masif lah ya. Pagi hari, siang hari, malam hari sebelum tidur itu selalu inget iklannya bakpia juara 1. Nah itu juga salah satu dari pendukungnya kita jadi viral. Dan mau tidur ada postingan bakpia juara 1. Bangun tidur scroll sosmed ada bakpia juara 1. Nah itu yang kita tanamkan dulu. Jadi ketika nanti suatu saat mereka berkunjung ke Jogja, itu ketika mereka mau cari oleh-oleh sudah di otak mereka bahwa saya harus cari juara 1 nih, unik nih. Seperti itu kita lakukan. Kekuatan digitalnya saya mungkin buat yang melihat dan mendengar bisa lihat ataupun follow nih, saya buka dulu ya. Bakpia juara 1. Juara 1 ini juara ya, 1 IG-nya 104.000 follower teman-teman. Jadi mungkin kalau yang belum follow gitu ya, selain ke Jogja gitu, kalau ke Jogja atau tapi orang bisa juga kalau nggak ke Jogja bisa pesan juga nih. Bisa ya melalui online atau bisa dikirim atau gimana nih kalau misalnya Toto yang di Jakarta, saya lagi pengen bakpia juara 1. Gimana tuh mereka caranya? Jadi salah satu platform kemudahan yang kita tawarkan ke masyarakat kita atau customer kita adalah di IG kita itu udah terkoneksi dengan dengan beberapa marketplace ya. Ya di sana ada TikTok Shop, kemudian ada Tokopedia, ada Shopee, di mana teman-teman atau customer-nya bisa langsung pesen di sana. Iya. Jadi secara digital, secara online di marketplace-nya masuk. Ada live TikTok juga dong? Oh iya dong. Hampir setiap hari bisa dilihat di live TikTok juara 1 official. Jadi di sana ada Mbak Caca nanti namanya. Itu ikonnya di sana. Kalau pas teman-teman mau pesan, bisa langsung check out itu waktu. Bisa langsung check out di situ kan. Dan ini produknya menurut saya agak luar biasa menarik nih gitu. Karena ada bakpia kacang hijau original. Kan kalau bakpia kacang hijau gitu ya. Kacang hijau. Yang standar orang punya keju gitu kan, punya coklat gitu kan. Tapi ini ada nastar, ada mini sambal. Boleh cerita kasih kenapa nih kok ada bakpia sambal nih gitu. Ada bakpia kacang hijau asin, kacang hijau sayur gitu. Ya, jadi saya kategorikan dulu lah ya. Jadi ceritanya itu kita itu hadir pertama kali waktu awal-awal dari bakpia itu sendiri kita dirikan, diawali dari bakpia kering dulu. Nah, bakpia kering dulu ini sebelumnya kita variannya cukup sederhana ya, jadi mulai kacang hijau original, kemudian ada pandan dan sebagainya. Sampai kemudian kan kita terbesit apa sih yang sering orang sukai atau milenial sukai itu? Ya rata-rata orang suka pedas gitu. Nah muncullah ide bahwa ini harus kita tangkap nih. Nah muncullah ya di sambal yang notabene secara produk itu lebih kecil sebenarnya. Jadi sekali makan tuh habis. Nah ini akan secara milenial mudah didapatkan, rasa juga unik. Ini yang kita akan kita angkat. Ini sambal beneran itu ya? Sambal beneran. Jadi memang jadi kalau Pak Paras mungkin berkunjung ke pabrik kita nih, boleh berkunjung ya. Free pokoknya kunjung ke pabrik kita. Itu boleh lihat proses pembuatannya dari mulai bahan-bahan segar, kemudian kita oven, kita bakar, kita goreng dan sebagainya sampai jadi satu bumbu yang unik. Sambalnya asli, jadi benar-benar dari cabai, bukan perisa atau apa ya, benar-benar dari cabai digulung-gulung, di mix sama yang lain sampai akhirnya tercipta rasa yang seperti itu. Tapi laku nih, maksudnya varian ini nih sambal nih cukup diterima. Cukup diterima ya? Ya, beberapa kali sempat viral lah. Pabriknya di mana, Mas? Pabriknya, jadi teman-teman kalau misalnya mau ke arah Prambanan ya, itu kita berada di lokasinya di Jebresan, Kalitirto, Berbah, Sleman. Jadi sekitar 15 menit sebelum Candi Prambanan. Jadi kalau yang mau ke pabriknya berkunjung biar tahu nih sambal asli atau enggak, tinggal kontak nih Mas Ari Andung nih. Gitu. Kita sekolahan mau ke sana gitu. Iya betul. Mungkin welcome aja ya. Iya welcome. Mau jadi, sekolah mau siapa juga datang. Sekolahan, instansi, komunitas sama apapun boleh ke sana. Gitu. Kita fasilitasi, kita kasih guide di sana, kita kasih sertifikat loh. Atau mungkin grup-grup wisatawan bisa diajarin. Iya, grup wisatawan juga kita terima juga. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa pernah lihat
di IG kami itu ada beberapa instansi maupun sekolah yang udah pernah datang ke sana. Ini salah satu hal menarik karena di Jogja itu yang punya skala industri bakpia yang dikemas secara modern dan pabrik itu pun cuma punya kita aja. Ya. Oh gitu. Ya hanya bakpia juara 1 saja. Ini beneran atau klaim nih? Beneran ya. Ya mungkin karena didukung dengan saya rasa manajemen dan juga dimiliki bisnis yang kuat juga, sehingga kalau bilang didukung dengan teknologi kekinian saya rasa itu nggak klaim lah ya, itu saya rasa fakta. Dan mungkin sebagai pendatang baru pasti nggak mau bermain di sisi kualitas produk pasti ya gitu kan, karena harus jadi keunggulan kan. Jadi ya itu tadi sih, ketika terjadi pandemi kemarin, dan lagi saya sebut pandemi ya, karena ada beberapa hal positif yang kita dapat. Akhirnya orang memilih produk yang lebih higienis, kemudian ya tadi private dan sebagainya. Hadirnya kita itu kan sebenarnya menjawab dari itu. Ya, jadi mesin yang kita gunakan itu sudah sangat modern sekali. Jadi babai lah dengan bakpia yang dulu dibuat dengan tangan terbuka, kemudian diolah sedemikian dengan tangan, itu sudah tidak kita lakukan lagi. Jadi kita menggunakan pure mesin sana. Itu yang menarik, makanya ketika teman-teman nanti akan datang di pabrik itu bisa melihat secara langsung bahwa kami itu sudah nggak menggunakan lagi tenaga manual seperti itu. Nah, ini adalah satu perubahan yang besar yang kita lakukan di bakpia juara 1. Nah, berarti kan gini, kalau kita ngomong pengembangan ya, bisnis development kan satu ini dari segi produk ya. Berarti kan pasti akan ada produk-produk inisiatif lainnya mungkin saya rasa ya, karena tadi ada sambal, mungkin besok sambal goreng hati, sambal korek gitu. Bakpia sambal korek atau mungkin bakpia sambal rendang, itu satu hal yang mungkin pasti ada riset kemudian kan. Kedua pasti kita ngomong biasanya tuh channelnya atau distribusinya gitu. Nah, yang jelas kalau bakpia kan hubungan dengan pariwisata ya. Nah, pengembangan apa yang dilakukan untuk lebih mendekatkan bakpia juara 1 dengan pariwisata Jogja? Ya, ini Bapak Ras, jadi nggak lepas lah ya. Jadi saya bilang bahwa bakpia ini dengan dunia pariwisata nggak bisa dilepas ya, karena customer kita memang paling banyak adalah di wisatawan. Kita sih sudah beberapa kali ya bekerja sama dengan beberapa travel agent, biro dan sebagainya untuk menjadikan kami salah satu itinerary dari kunjungan industri tadi, Pak Ras. Jadi beberapa sekolahnya kita udah sign kontrak untuk setiap tahunnya dia akan mengirimkan siswanya untuk belajar di tempat kami. Jadi kunjungan industri yang kita lakukan tuh nggak serta-merta teman-teman hanya melihat langsung saja ya. Jadi di sana kita juga memberikan presentasi di sana. Jadi kita ceritakan nih mengenai sejarah bakpia itu munculnya dari mana sih, terus kenapa sih harus memilih bakpia juara 1, sampai dengan melihat langsung proses produksinya. Nah, itu hal value yang kita tawarkan ke teman-teman pariwisata, bahwa kamu beli bakpia atau belanja bakpia itu nggak cuma belanja aja loh, tapi juga dapat edukasi yang positif di sana. Berarti kerjasama sama biro wisata atau gimana? Jadi kita kerja sama biro wisata, sama pemilik PO dan sebagainya, termasuk beberapa kita melakukan langsung kayak tabletop, catering ke kota-kota lain, kita juga lakukan seperti itu. Oh gitu juga. Ya. Jadi ke gathering dengan biro wisata. Betul. Kita aktif. Kita juga ikut support beberapa teman-teman dari Asita, Asperwi maupun komunitas-komunitas di kota lainnya. Secara aktif seperti itu. Ini serius banget nih. Harus dong. Menuju juara. Menuju juara 1 sesuai nama. Nah, terus kalau sekolahan tuh dari apa? Dari SD, SMP, SMA atau gimana yang bisa datang ke sana? Nah, ini uniknya nih. Saya tuh nggak pernah nolak sih sebenarnya. Dari PAUD dulu pernah, Pak. Dari PAUD. Ada dari PAUD. Saya terima juga. Dari pondok pesantren kita terima juga. Bahkan dari pasca sarjana, kemudian dari selain dari sekolah tadi ya, sekolah saya terima semuanya, dari TK, SMP, SMA, SMK, itu kita terima semuanya. Kampus kita terima semuanya. Bahkan dari instansi Polri itu kita pernah juga. Ya. Tapi dari segi effort di dalamnya memang ada tim yang khusus menangani sekolah-sekolah ke mereka, atau memang menunggu mereka meminta ke
ke kita gitu loh. Jadi kalau kami itu sistemnya adalah memberikan kesempatan untuk belajar. Jadi teman-teman yang pengen tahu industri oleh-oleh di Jogja itu kita berikan penawaran. Ya, selain itu kita juga sesekali kita jemput bola untuk memberikan presentasi langsung ke calon-calon klien kami. Oke. Karena salah satu dalam pelajaran yang saya perjalanan jualan saya gitu. Iya. Memang salah satu edukasi paling enak edukasi anak sekolah nih. Gitu. Kalau waktu saya SD dulu tuh yang saya ingat apa ya ini bukan apa maksud ada kalau nggak salah lu Milo suka di Jakarta ya bagi-bagi sampling gitu kan. Jadi memang begitu keluar ya carinya Milo. Gitu. Saya lama bekerja di Coca-Cola. Nah, kita punya divisi khusus ke sekolah nih edukasi dari awal. Jadi saya rasa memang ini ya apalagi buat makanan gini ya. Iya. Jadi memang channel yang strategik nih gitu. Untuk bisa kalau bisa anak SD semua datang ke pabrik kita. Paling kayak di Jogja gitu kalau bisa datang. Sudah kita lakukan Pak. Sudah kita lakukan. Jadi walaupun mungkin tidak semasif itu ya, tapi kita sudah lakukan perkenalan dengan sekolah, instansi pokoknya bahwa kita sekaligus mewakili Yogyakarta, tepatnya dari kota Sleman ya, yang memberikan alternatif. Jadi pengen belajar, pengen tahu seperti apa sih industri. Bahkan kita nggak pernah nutup-nutupin untuk gimana sih caranya memproduksinya atau gimana sih cara ngovennya, gimana sih caranya. Kita tunjukkan benar-benar. Mereka boleh berfotoria di sana, boleh melakukan mengambil video. Ya kita kasih semuanya. Jadi harapannya itu kita benar-benar nggak pelit ilmu lah ya. Welcome banget lah pokoknya. Kalau dari segi produknya channel, apa lagi nih yang jadi pengembangan bisnis ke depan yang senang? Jadi yang terbaru Pak Paras, kita itu punya varian baru nih. Saya baru berapa nih 1 bulan jalan ini. Kita punya varian baru namanya bakpia KitKat. Ya KitKat. Iya, sayangnya saya nggak bawa di sini. Next mungkin bawa nih. Panitia tolong pakai dikirim. Ya. Jadi kita tempo lalu itu di kontak ya salah satu prinsipal cukup besar lah, PT Nestle ya, cukup besar mengontak kita untuk gimana sih kalau kita mencoba varian baru dengan produk yang sudah dikenal di dunia kalau dia nggak cuma di Indonesia aja tapi juga di dunia dengan produk KitKat. Ya, itu menarik, benar-benar kita sambut dengan baik ya. Cukup lama kita intens, jadi sekitar 2-3 bulan kita melakukan riset bareng, kita lakukan trial sampai akhirnya keluarlah sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, kita keluarin bakpia dengan varian yang unik ini ya, namanya bakpia KitKat. Nah, ini sudah kita jual di seluruh outlet kami, termasuk di official marketplace kami. Sudah ada semuanya. Bakpia KitKat. Bakpia KitKat. Rasanya ori KitKat. Jadi kayak makan bakpia isi coklat KitKat. Keren. Nah ini saya nggak klaim ya, tapi ya sudah terbukti, sudah ribuan terjual per harinya. Tapi belum terbukti sebelum kita nyobain. Ini PR ya. Oke. Keren banget tuh, keren. Karena itu kan kolaborasi yang bisa saling mendukung ya. Betul. Karena saya rasa kalau dari segi multinational company ngeliat ini kekuatan lokal masuk ke sana gitu kan ya. Iya. Buat kita juga sebagai produk lokal, wah ini exposure yang besar juga nih buat. Nah infonya Pak Waran, jadi ini yang infonya malah dari pihak prinsipal sendiri ya. Omset kita paling besar untuk kategori kue-kuehan lah ya, yang memang bundling dengan KitKat. Okay. Di Indonesia ini paling besar. Sehingga kita dikontrak secara eksklusif ya untuk menjadi salah satu partnership eksklusif oleh pihak KitKat. Jadi tidak akan muncul di produk lain nih. Monopoli Pak ya. Monopoli dengan KitKat. Gitu. Pasti mungkin pihak lain lagi mikir mau kolaborasi sama siapa gitu. Gitu. Terus di luar itu mungkin apa pengembangan outlet, jumlah outlet? Ya, selain itu sebenarnya masih ada satu nih yang kita mau launching nih dalam waktu dekat gitu. Cuma masih rahasia ya. Masih turunan dari prinsipal yang sama, tapi yang itu kita coba dengan varian lainnya. Ini kita mau coba di varian kopi sebenarnya. Kopi. Ya.
Itu yang sedang kita develop saat ini, ya mudah-mudahan di sebelum end of year ini kita bisa launching produk itu. Ini unik juga karena ya nggak ada nih di dalam seluruh sejarah bakpia ini ada varian yang lucu lah, unik lah kayak gitu. Nah, tapi dalam mungkin ini sejak ada KitKat itu ya, dalam sebulan terakhir varian apa nih yang masih paling lakunya nih? Nah, lagi-lagi ngobrolin ini ya, basicnya bakpia ya. Jadi kita ngomong kalau misalnya rasa yang memang diterima itu oleh masyarakat tetap kacang hijau. Kacang hijau ya, ya. Itu udah jadi apa yang namanya ya? Ya tradisi. Jadi ketika orang datang itu, misalnya nih satu kantong ini pasti salah satunya adalah kacang hijau. Yang lainnya baru varian lain. Sudah pasti. Jadi masih kacang hijau lah. Masih ya? kacang hijau. Ya. Jadi ini belum bisa menggeser kemanapun. Dan itu jadi kayak khasnya di Jogja gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ke Jogja, bagiannya harus biar kacang hijau. Ya. Itu masih jadi salah satu masih wajib lah. Masih menu wajib lah ya. Betul. Di luar yang lainnya nanti gitu ya pengembangan. Terus di luar kacang hijau rasa apa yang? Kita punya varian durian. Ya. Durian kita punya. Durian ini wah kalau Bapak ini saya lagi-lagi saya hanya cerita ya Pak ya. Nggak bawa sampelnya. Durian ini kalau dibilang udah kayak makan isi duriannya nih, karena rasanya hampir mirip. Jadi gitu. Bedanya dengan brand lain lah adalah bakpia durian versi kita ini meltednya atau melelehnya itu hampir sama dengan ketika kita makan durian. Itu saya cerita dulu ya ini ya. Ini bikin sampel. Ini bikin ngeceh sebenarnya di hayalan ya gitu. Nah ini saya nggak klaim lagi di channel marketplace kita sudah puluhan ribu kalau ini. Ya, jadi kuantitinya sudah sampai puluhan ribu terjual dalam satu bulan ini. Nggak cuma ribuan tapi puluhan ribu kalau ini. Durian ini. Jadi durian ini masih jadi salah satu juga musim maupun nggak musim. Ada durian terus. Ada terus. Penasaran. Abis durian apa lagi? Ya itu sih. Yang lainnya basic sih masih standar ya. Coklat kita punya, keju kita punya, bumbu hitam itu varian standar yang hampir di tiap brand ada punya lah ya. Nah kalau di sekarang yang ada di Juara 1 nggak ada di brand lain apa? KitKat. Iya kalau KitKat masih. Okay. Tapi yang lain semua sama ya. Kalau coklat semua ada sih ya. Semua ya. Kalau yang sambal itu? Sambal juga, itu tidak ada tuh. Itu unik juga tuh varian yang nggak punya. Kemudian black sesame tuh kayak wijen hitam. Oke. Itu juga nggak ada nih tempat lain. Ya. Kalau kacang hijau sayur, kemudian asin itu ya varian turunan aja sih dari kacang hijau itu sendiri. Itu bisa bilang standar lah. Ya standar lah. Jadi kalau jagoan saya, ada nih. Ada namanya gula tarik nih. Gula tarik dia kayak karamel gitu. Nah itu juga wajib coba nih, karena kalau identitinya sebenarnya rasa internasional nih. Karena butterscotch ya? Iya, diadop dari negara tertentu ceritanya nih. Iya, butterscotch kan? Kayak karamel gitu. Iya betul. Butterscotch kan ya. Jadi dia lebih enak kalau sudah dipanaskan dulu atau di oven dulu. Baru bisa nikmati, begitu dibuka gulanya meleleh. Seperti itu. Oh gitu. Iya, yang varian gula tarik. Lagi-lagi cerita ya, Pak. Coba nanti jangan lupa ke sana butterscotch ya. KitKat ya. Sambal. Durian. 4 nih. Kalau yang lainnya semua udah ada nih, kita udah pernah nyoba nih. Yang 4 ini nih, wajib nih. Wajib nanti kita ada. Oke. Nah terus kalau dari kan tadi tuh outlet ya, sekarang outlet ya. Hah? Outlet mungkin ya. Outlet kan 18 ya? Iya. Rencana ini masih terus berkembang atau gimana? Wah, ini sebenarnya kalau kita bilang 18 itu baru separuh perjalanan kita paling ya. Oh gitu. Oke. Jadi harapannya adalah pada suatu ketika nanti Juara 1 atau outlet Juara 1 ini benar-benar bisa menyapa lebih dekat dengan calon pelanggannya. Jadi kalau kita bilang bahwa ada beberapa titik pariwisata di Jogja, nah kita itu punya cita-cita untuk nantinya bisa di seluruh titik pariwisata itu. Saat ini baru tersebar di dalam kota saja nih, ya nggak menyempurnakan, nanti kita berkembang di beberapa kota. Tapi maksudnya ini kan mendekatkan pada titik wisata. Yes. Kalau yang kebayang itu berarti optimumnya kira-kira harus sampai ada 50 outlet kah, 100 outlet kah gitu. Sejauh ini kita tidak punya
belum punya yang namanya kita akan mentok di sekian, itu belum ada. Selama pelanggan kita butuh, kita akan hadir di sana. Nah, kalau katakanlah misalnya pelanggan butuh, ini kan karena hubungan dengan pariwisata, di tempat wisata udah di Jogja dan sebagainya. Terus kemudian apakah akan juga berkembang mungkin di luar kota? Itu bagian dari planning atau memang lebih mengkhaskan supaya di Jogja aja gitu? Jadi saat ini sih saya sudah punya satu outlet ya di luar kota ya, walaupun masih nggak jauh-jauh dari Jogja, tepatnya di Candi Borobudur. Ya, ada salah satu jalan utamanya Candi Borobudur itu yang kita sudah punya outlet di sana. Jadi teman-teman pariwisata kalau misalnya pas lagi di Borobudur, ada di sana pulangnya lewat di Jalan Raya Borobudurnya itu bisa lihat outlet kita. Sudah ada di sana. Kemudian kalau main-main ke Tepas ya, ke Tepas Magelang itu kita juga udah ada di sana. Ini mungkin saya nanya gini nih. Karena kan Mas Ari ahli di produk-produk makanan ya, karena seandainya ada yang berbisnis, kan bisa jadi inspirasi buat yang lain sebenarnya. Pasti senang nih kalau punya produk yang jadi produk oleh-oleh. Mungkin itu juga salah satu impian kalau orang berbisnis, kan dikaitkan dengan area tertentu gitu ya, jadi oleh-oleh kota gitu. Nah, ini plus minusnya apa sih? Maksudnya kalau kayak gitu kan apakah lebih baik seandainya tadi saya bilang udah 50 titik ada atau 100 titik ada semua udah ketepung sama outlet kita, outlet sendiri maupun juga bisa jadi ngembangin lottery seller juga nggak sih? Atau semua outlet sendiri semua gitu sekarang? Hampir semuanya sih outlet sendiri semuanya. Nah, apakah suatu yang bagus dalam pengembangan bisnis misalnya untuk juga agresif membuka misalnya di Jakartanya atau di Bandung atau di Semarang gitu? Itu ini nggak terbatas buat Jawa Satu, ini berbagi pandangan atau ilmu. Maksudnya, apakah memang lebih baik kita ke sana atau kita fokus aja nih, gitu ya? Kan banyak brand yang diasosiasikan dengan oleh-oleh, gitu kan? Mungkin lebih memilih, ya udahlah di Jogja aja misalnya, atau di Surabaya aja lah kan, gitu kan? Atau mungkin di Bali aja. Nah, secara bisnis gitu ya, lebih bagus memang begitu, atau memang dikembangkan ini ada di mana-mana gitu? Ya. Kalau saya bilang bahwa kita ngomongin bagian juara satu ya, saya memang dari awal memang saya konsepkan menjadi salah satu nilai plus dari kota Jakarta itu. Dan tentunya pengembangan saya tidak jauh-jauh dari kota saya sebenarnya, kota Jogja ini ya. Tentunya ini juga sinergi dengan outlet-outlet yang akan kita kembangkan di luar Jogja itu di mana aja sih. Nah, kita kemarin ya sempat melakukan riset kecil lah bahwa calon klien kita itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari wisata Jogja. Jadi kalau misalnya saya buka di Kota Solo, Kota Klaten maupun seperti Semarang dan Jaya itu masih dengan konsumen yang sama. Artinya nggak jauh beda bahwa dia adalah yang beli juga di Kota Jogja. Nah, ini masih menurut saya masih saya masuk. Tapi kalau kita bicara apakah suatu saat akan melakukan pengembangan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, saya katakan bisa jadi. Selama marketnya ada. Karena kan lepas dari konteks bakpia Jawara Satu nih. Betul. Misalnya saya mengembangkan bisnis gitu ya, mungkin bakpia bakar gitu. Ternyata di Jogja udah ramai, udah besar ini. Kan saya punya pilihan nih. Saya buka toko nggak nih di Jakarta atau di Bandung. Karena kan yang beli kan yang orang-orang yang wisatawan di sini kan. Yang kata wisatawannya banyak. Lebih baik saya buka toko di sana atau membiarkan memang ini khas adanya di Jogja aja gitu. Maksudnya secara bisnis tuh kira-kira pandangannya tuh lebih bagus kemana nih buat sebagai pengembangan bisnisnya? Nah, secara bisnis sih gini, kalau kita mengambil identiti bahwa itu produknya adalah bakpia, ya saya pikir harus dengan kota yang memang menjadi tujuan dari bakpia itu sendiri. Tapi kalau kita bilang bahwa produk itu turunan dari bakpia, kan banyak nih, ada pia, ada pie atau apapun yang dikemas dengan isian yang sama. Ini nggak menutup kemungkinan kita ngomong gini deh, pie yang susu yang di Lembang ataupun pie yang di Bali itu kan sebenarnya produk turunan dari isian bakpia itu sendiri. Jadi di dalamnya juga ada nanas sebenarnya. Itu kita punya juga sebenarnya. Ada juga ya. Iya. Ya kayak nastar saya ini kan isinya nanas, di mana bahan bakunya dipakai untuk yang pie di Bali. Sebenarnya kalau kita ngomong industri oleh-oleh ini dimanapun tempatnya, asal itu menjadi tujuan wisata, saya pikir harus jadi. Nah,
kalau gini, katakanlah Mbak Pio udah juara 1 nih, udah mengalahkan Amin. dalam waktu misalnya 3 tahun. Terus apa lagi sih buat juara 1 ini, maksudnya nextnya apa? Cuma tinggal bertahan kan, atau ya katakanlah walaupun sekarang mungkin sebagai pebisnis pasti udah kepikiran jangka panjang lah ya gitu kan. Dan mungkin sebagai sharing buat inspirasi buat yang lain gitu kan ya. Pertama kan udah juara 1, dan what's next gitu ya, kira-kira. Saya ceritakan seperti ini ya. Dulu salah satu tetangga kita produk lain lah ya. Ada namanya bakpia kukus, saya nggak bilang brandnya. Bakpia kukus kan dulunya menjadi salah satu bakpia unik yang kehadirannya itu awal-awalnya tidak diterima. Ya orang anggapnya apaan sih? Kemudian dia menerima black campaign dan sebagainya bahwa itu bukan bakpia dan sebagainya. Tapi ternyata marketnya orang-orang atau customer ya oke aja. Nah, ya kita bilang bahwa selama ada marketnya dan kita punya produk-produk yang bisa diturunkan di sana ya alhamdulillah. Seperti itu. Nah, itu terjadi dengan sendirinya. Jadi begitu ada kita tawarkan sesuatu yang baru, notabene-nya kita punya saluran distribusi yang udah bagus, ya saya tinggal mengembangkan. Saat ini saya sedang mengembangkan untuk produk nastarnya, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan coba develop lagi untuk nastar kita, karena saya punya isian nastar ini enak banget nih. Jadi saya punya dari durian, saya punya dari nanas, saya punya. Nah ini yang kita kembangkan untuk menjadi salah satu produk barunya nanti kita. Ya. Jadi nggak cuma identik bakpia juara itu adalah bakpia kayak gitu. Jadi kita akan kembangin di produk nastarnya nantinya. Nastar, jangan lupa nastar ya. Coba juga nanti. Nah saat ini kita kembangkan. Jadi harapannya nanti akan muncul produk baru nastarnya Jogja. Nah itu salah satu produk dari turunan kami. Jadi pengembangan produk turunan, betul. Masih dalam rangka stok main bisnisnya adalah oleh-oleh dari Jogja. Betul. Nah, mungkin yang masih soal bisnis, pengembangan bisnis. Nah, setelah misalnya produk menjadi produk oleh-oleh udah jadi juara 1 beneran gitu kan. Kalau oleh-oleh itu kan jadi occasion ya. Nah, apa nggak edukasi supaya ini menjadi semacam produk yang memang cemilan harian gitu, karena kan mungkin jalur distribusinya ya, channel jualannya bisa jadi harus beda gitu. Akan ke arah sana nggak gitu nanti? Kalau kami lebih cenderung ke ini ya, apa namanya, sekali lagi outlet yang nanti akan kita tambah lebih cenderung ke memfasilitasi jalur pariwisata ya. Ya, lebih ke situ lagi. Karena notabene-nya secara aktual, jadi kami itu mengenal namanya peak season dan low season. Ya. Peak season kami itu benar-benar terjadi pada saat libur Lebaran, kemudian libur Natal, dan itu bisa 2 kali lipat. Nah, ketika kami pada saat puasa, anak sekolah dan sebagainya, memang ada penurunan yang signifikan. Artinya produk kami ini masih berupa produk oleh-oleh, bukan menjadi produk yang ya kayak supermarket lah ya, kayak saya ngomong mie dan mie instan dan sebagainya, itu kan produk harian yang kita bisa konsumsi setiap saat. Nah kalau oleh-oleh itu memang ada masanya, ada masa low, ada masa peak, seperti itu. Jadi pun kalaupun pengembangan mungkin secara bisnis akan diasosiasikan dengan wisata, betul, baik dalam skop Jawara 1 mungkin ataupun grup bisnis kali ya gitu ya, ke arah sana ya. Betul. Karena ini aja pasarnya masih besar banget buat digarap gitu ya. Seperti tujuan semula kita, meramaikan dunia pariwisata. Jadi pokoknya jangan lupa kalau Jogja itu juara. Baik, jadilah bagian dari juara 1 dan gitu. Tagline kita sekarang ganti, semua akan juara pada waktunya. Iya, semua akan juara pada waktunya. Oke. Mungkin buat yang mendengarkan ini kan kebanyakan mungkin ada yang di dalam bisnis, ada UKM, ada saran-saran nggak buat teman-teman bagaimana dari Mas Anu sebagai ya orang yang sudah senior lah dalam berbisnis gitu kan, dan mungkin terbukti track recordnya nih dalam mengembangkan Jawara 1 nih gitu. Sementara di sana mungkin banyak nih anak-anak muda ya, karena kan edukasi buat anak muda kan
aduh aku jadi karyawan gitu. Bisnis gitu. Dan mungkin banyak yang jadi mulai ke sana. Gimana nih? Ya tidak mudah ya tentunya ya. Pertama adalah memang harus fokus dan kerja keras. Yang kedua memang ada perhitungannya sendiri dan artian seperti itu. Jadi ketika kita mau berbisnis, mau mulai bisnis ya paling nggak tahu dulu mengenai market size-nya lah ya. Seberapa besar sih sebenarnya pasar dari produk yang akan kita buat. Kalau sudah tahu ya kita juga mainkan di skala ya nggak perlu inilah. Kalau saya sarankan ke teman-teman yang mungkin masih mahasiswa yang ini ya nggak perlu modal dulu. Nggak perlu modal itu berarti reseller nih. Ambil dari pemain yang udah jalan ya kita coba jualan, sudah tahu triknya dan sebagainya, baru mulai ditawarkan pengembangan yang lain ya. Nah, ini yang hal-hal ini yang kita sempat kemarin tawarkan Pak Faras. Jadi ada beberapa yang reseller yang sudah kita bina sebenarnya. Ya, kita buatkan outlet, kita berikan standar yang jadi kita sudah punya ini. Cuma memang nggak masif bagi kita lakukan, kita hanya selektif banget ya. Di titik-titik tertentu itu ada outlet yang menjadi mitra kita. Ya. Nah ini yang kalau teman-teman misalnya mau belajar dan sebagainya itu kita kembangkan juga di namanya casual. Jadi para mahasiswa yang pengen belajar dunia pariwisata, tepatnya di dunia oleh-oleh, dibolehin loh untuk melakukan kerja dan secara casual part time di casual satu. Nah, ini kita tawarkan juga. Terbuka gitu ya? Iya, saya sudah ratusan mungkin ya yang alumni dari juara satu ini. Ya notabene kemarin cuma main-main, dan kemudian kita ajak untuk kita tawarkan nih, ayo kalau daripada saya dulu nyasarnya gini Pak. Jadi teman-teman yang sudah semester akhir kemudian hanya menunggu sudah, nah daripada belum punya kegiatan apapun, minta untuk gabung jadi investor kami. Itu boleh terbuka buat siapa aja. Karena itu kan kesempatan juga buat belajar. Karena kan mungkin dari mahasiswa yang belum mulai benar berbeda ya. Di situ benar-benar kita perlakukan sebagai karyawan kita ajarin bagaimana guidance customer, bagaimana menerima customer, bagaimana closing penjualan sampai dengan tadi itu ke pelanggan dan sebagainya. Di situ kita ajarkan. Kan kalau yang sukses dibina sampai tadi ada outlet reseller dibina gitu ya. Betul. Wah keren Mas. Ini makanya saya bilang memang semangat juara pada waktunya. Ya, karena itu kan balik ya salah satu bagaimana kita jadi bisa lebih bermanfaat buat di masyarakat gitu ya. Ya tadi saya di awal sempat bilang tadi Pak Faras, kita hadir itu nggak pernah memposisikan dari jadi sebuah oleh kompetitor lah bagi pengusaha bakpia ya. Tapi kita selalu menawarkan value bahwa ada loh oleh Jogja itu yang notabene menjadi rasa khasnya Jogja, tapi harganya terjangkau. Nah itu yang kita suka. Pak Pras bisa bayangkan nih kalau misalnya ini kita bilang wisatawan kesini itu anak-anak SMA, berapa sih uang saku mereka? Nah saya langsung katakan aja, cukup bawa 100.000 sudah bisa bawa pulang 5 box bakpia nih. Kalau di juara satu, mungkin kalau di merek lainnya tidak bisa Pak. Nggak bisa. Nah ini yang kita bedanya. Makanya saya bilang tidak serta merta hanya bisnis saja, tapi kita juga bilang bahwa saya tagline-nya kalau misalnya pas saya keluar kota, saya ke sekolah atau dari kemana saya cerita seperti itu. Bawa 100.000 aja deh, kami sudah dapat 5 box. Jadi kan bawa kemana itu mungkin nggak dapat segitu. Nah ini yang kita maksud bahwa saya mengenalkan bakpia ini lewat cara-cara yang edukatifnya seperti itu. Nggak serta merta harus begini harus begitu, enggak lah. Apalagi pasca kemarin kita kena pandemi dan sebagainya, ya daya beli menurun dan sebagainya, ini solutif banget lah menurut saya. Seperti itu. Jadi harga bersahabat, gitu ya, harga bersahabat banget gitu ya. Saya tiap minggu soalnya pulang hampir tiap minggu sih ya, travel balik ke Bandung nih. Dan selalu beli bakpia sebenarnya memang buat cemilan saya. Di kereta gitu ya. 100.000 mungkin cuma dapat satu itu. Mungkin karena beli juga di stasiun kereta sih. Ya mudah-mudahan sih ya gini. Mudah-mudahan sekali lagi
Bakpia Juara 1 ini ya menyusun planning dan jalannya terjadi menjadi juara 1 dan kebermanfaatannya tadi dirasakan secara luas karena bukan cuma sekedar membangun bisnis bakpia, ya kan? Karena ini adalah membangun ekosistem untuk wisata sesungguhnya, ya kan? Dan sambil membangun juga tadi ya teman-teman terutama yang anak-anak muda yang mau berusaha berbisnis bisa mulai belajar, kemudian bisa dibina, bahkan bisa jadi outlet gitu ya. Ya Mas Allah lah tuh, ini mudah-mudahan ini sukses nih Mas Ari Andung nih dengan timnya. Ada berapa total tim atau karyawan di sini? Saat ini kita sudah sekitar 200-an. 200-an orang ya. Iya. Nah, saya sedikit lagi nih sebelum ini. Jadi salah satu wujud dari kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar juga bahwa beberapa outlet kami sudah menggandeng untuk teman-teman pengusaha kecil menengah di UMKM. Jadi di beberapa outlet kami itu sudah menerima titipan budak-budak UMKM di sekitar outlet kami. Ini juga salah satu hal yang positif yang kita mulai kenalkan ke teman-teman usaha kecil lah. Gitu. Jadi kalau ada produk-produk mungkin kerajinan di sekitar mereka boleh titip. Snack yang bukan snack juga boleh? Juga boleh. Nah, kan nggak kompetitor nanti. beda ya. UMKM. Jadi ceritanya kalau kita ngomongin pusat oleh-oleh ya. Sekarang kan beberapa outlet saya ini kan nggak cuma jadi toko oleh-oleh biasa saja, tapi saya sudah sebutnya menjadi pusat oleh-oleh. Identitinya akhirnya berkembang. 70-80%-nya bakpia, 20%-nya ada UMKM. Di sana ya harapannya orang ketika datang itu sudah cukup lah. Juara 1, nggak perlu ke yang lain. Dan berarti antar toko bisa beda-beda dong ya? Betul. Karena terutama dari produk UMKM setempat. Betul. Jadi salah satu itu value yang kita coba tawarkan ke ini, ya dapat semuanya lah. Benar-benar berbagi lah. Keren Mas Ari. Oke, terus kalau berarti kan pusat oleh-oleh yang dibangun ini gitu ya akan terus dikembangkan menjadi identitas baru karena akhirnya memang bukan cuma orang-orang datang nggak cuma nyari bakpia gitu ya. Sehingga kalau ini terus berkembang jumlahnya, pemberdayaan masyarakat sekitar juga akan lebih luas gitu ya. Dan ini mengutamakan kepada lokal produknya setempat gitu ya. Gak terasa ini udah mungkin lebih dari 30 menit, bincang-bincangnya keren banget ya. Mas Ari Andung. Terima kasih udah datang ke kita mau ngobrol-ngobrol, karena sekali lagi ya yang bisa kita lakukan dengan pengalaman ini kan memberi inspirasi ya. Berbagi cerita, memberi inspirasi. Kalaupun tadi kita ngomong soal rasanya yang bagus, patut dicoba, menurut saya ya patut dicoba ya. Untuk sesuatu yang baru, why not gitu kan ya, kita coba gitu. Jadi setiap pengembangan bisnis yang dilakukan itu pasti membutuhkan validasi dari konsumen, ya kan. Nah, sejauh ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Bakpia Juara 1 nih, ya, kan keren banget. Tadi ada KitKat gitu kan ya. Mungkin nggak butuh lama untuk validasi, tapi yang lain gitu ya, saya rasa ya worth lah untuk kita coba sesuatu yang baru supaya kita kalau makan bakpia nggak cuma kacang hijau, coklat, keju kan itu yang umum kan. Tadi ada satu lagi apa? Gula tarik dan itu ya. Terima kasih sekali Mas Ari. Inspiring banget gitu ya, dan mungkin juga teman-teman juga dapat bagaimana kita mengembangkan bisnis gitu ya. Nggak cuma dari satu produk, ada pengembangan channel gitu ya, dihubungkan dengan wisata, nggak cuma ngomong bakpia, ini ngomong wisata yang dibangun gitu ya. Jadi ini inspirasi yang luar biasa buat kita semua gitu ya. Mudah-mudahan Mas Ari nanti ada yang bisa menerima kedatangannya ya kan, karena tadi sudah janjinya nih ada yang mau datang, kalau mau datang ke sana lihat pabriknya ya, bisa kontak ya nanti. Bisa kontak siapa nih? Boleh nih kontak saya nih. Boleh ya. Nanti ada kontaknya, nanti bisa ditulis kontaknya supaya apa? Tadi nih nomor satu menurut saya yang keren adalah teknologi gitu kan. Jadi teknologinya ini mungkin tadi diklaim sebagai teknologi yang paling canggih nih gitu ya.
Nomor 2 ya bagian dari wisata juga, jalan-jalan ke Jogja gitu, nggak cuma ke Malioboro aja gitu kan. Ini melihat datang ke sana ke pabrik ini bagian dari wisata juga gitu. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, jadi inspirasi sebagai sarana untuk melihat dan ketemu dengan tokoh-tokoh nih yang kelihatannya bisa memberikan ilmu buat kita semua. Itu dari saya, Pak Nasution dari The Dead. Kita ketemu lagi nanti di seri selanjutnya. Terima kasih. Ingin aja